beta dipegang senjata kecil yang nama revolver, peluru tajam juga. Pegang, tapi namanya di saat ini pegang itu kalau punya rasa percaya diri dan percaya diri yang berlebihan jadinya kesombongan. Kesombongan yang hampir-hampir tidak bisa dikontrol. Karena permisi kalau pegang itu ketok kepingin orang lihat. Dan itu juga memang itu kemungkinan kalau di lapangan ada semua pasti kalau kamu lakukan mungkin ada penyimpangan. Tapi saat itu beta bilang Tuhan tolong beta supaya beta bisa kembali dengan senjata. Biasa saja beta jalan dengan apa yang ada dan arti beta biarlah Tuhan saja yang ada bersama dengan beta. Memang ada uang beta dalam uang beta tutup kembali. Beta panggil kembali teman. Dia bilang sini dulu beta ada ini uang ikut beta. Memang habis itu dia datang sekotong langsung dulu di rumah. Dalam hati kota kepingin bukan di tengah jalan, tapi kota juga berpikir kalau bukan tengah jalan nanti pemilik barang lihat bukannya dia lihat dia terima kasih, tapi dia bilang kota ambil lagi. Salam halai Kakak Gili. Salam halai kakak. Kakak Gili nama lengkap? Nama lengkap ini Dominikus Haupia. Biasa dipanggil di rumah atau di teman-teman di luar itu biasa panggil Gili. Dan itu juga mungkin di keluarga di sana itu biasa panggil Gili, jadi nama sama. Ya. Pertama kita ucapkan terima kasih Kakak Gili. Sekasih waktu mau berbagi cerita di Omboban Channel. Kakak Gili di Omboban Channel ini ada satu acara yang nama Bersulang kakak. Bercerita sesuatu ala Kupang. Jadi hal-hal inspiratif, kisah-kisah baik, keseharian potong orang NTT, orang Kupang potong bercerita di sini. Pertama kakak, kemana kabar? Kabar baik-baik, sehat. Amin. Kakak kita mulai dengan pertama nih kakak. Iya. Kakak, maaf kakak ya, merantau ke Jakarta dari latar belakang dari Kupang yang mau dikatakan hidup susah. Iya. Merantau ke Jakarta, kerja di satu perusahaan penjualan senjata api. Yang notabene bersinggungan atau katakanlah tanda kutip dengan dunia mafia. Kakak cerita kakak latar belakang dari merantau dari Kupang merantau ke Jakarta. Latar belakang untuk kita merantau ke Jakarta itu tidak lain memang ada sedikit tekanan hidup, ya. Karena waktu kita pada SMA, saya tahu kita mau pergi kemana. Dan saat ini memang lagi susah-susahnya juga dalam kita punya keluarga. Tapi saat itu juga beta ambil suatu tindakan bahwa beta harus merantau. Kenapa beta merantau? Ya beta di sana mungkin beta bisa dapat hidup. Dan sebelum beta merantau beta berdoa dulu supaya di sana Tuhan juga menolong di sana. Dan memang juga waktu memang merantau beta sempat bingung juga mau merantau di mana. Karena beta sangat lomba naik kapal dan segala macam. Tapi beta punya tahap itu kepingin merantau, tapi kepinginnya ke Jakarta. Puji Tuhan saat itu ada kakak juga, dia salah satu anggota Brimo, dia datang ke Kupang di libur dan dia coba tawarkan diri untuk ikut ke sana. Akhirnya juga disanggupi dan diiyakan juga oleh kakak yang ada di kampung itu untuk pindah hotel. Dan hanya beliau duluan ke Jakarta. Saat itu dia tetap di Bogor. Hanya beta nyusul, beta merantau menuju ke Jakarta. Dan beta
merantau itu kita berjalan sampai sana ya, nanti terjadi apa nanti itu dipikirkan kedua. Intinya merantau dulu, dan memang ada satu keinginan beta adalah mulai Monas. Ya, memang di samping ada kesesahan, tapi ada kepingin lihat sesuatu yang menjadi kebanggaan. Itu menjadi cerita berbeda juga. Akhirnya beta sampai dari sana. Sampai di sana itu beta belum masuk pekerjaan. Beta ada teman-teman itu juga saat itu ada merantau di sana. Dan karena ini satu lahan parkir. Lahan parkir itu ada di Millennium, Imperium. Namanya Imperium. Nah, di situ untuk jaga parkir itu ada 2 tempat, anak Kupang dengan anak Papua. Nah, di situ memang namanya jaga parkir pasti ada gesekan. Tapi di Tuhan kita di salah satu juga disuruh bekerjakan di sana. Lama satu hari kita dapat kerjaan dari dia punya kakak yang anggota Brimob ini. Dia dapat kerja, dia punya pekerjaan saat itu, dan kita disuruh pulang kembali di Bogor, tapi di daerah Kopeng. Kita suruh kembali bilang gini, dapat kerjaan. Dan situ kita tahu bahwa Tuhan itu masih aku buka jalan di saat di penghujung. Nah, kita dapat kerja, kita pikirnya kerja di mana? Tapi kita dapat kerja di salah satu perusahaan. Di situ juga bergerak, memang otomotif sudah ada di kampus efek di nama Otomo. Nah, situ juga ada terbakin itu kurang lebih jual senjata di sana. Dan dia juga memang itu diakui oleh negara, dan juga ada legal itu juga. Kita kerja di situ, dan di tempat kerja itu memang situ ada kota-kota dari Polri juga ada di situ. Di situ lebih juga terlibat di situ, kerja juga baik, tapi ya dunia juga agak sedikit. Bersinggungan. Tapi bagi beta itu tidak berat karena beta serahkan sama Tuhan. Dan itu berat kan? Berarti potong dunia pekerjaan bersinggungan dengan tanda kutip ya. Mafia. Bagi beta sudah ada terpikir dalam situ juga benar. Karena memang atau pada hidup paling berat daripada itu mungkin. Tapi saat itu beta senang pertama dapat pekerjaan. Kedua beta di Jakarta. Ya dapat itu beta senang saat beta kerja. Memang atau beta orang bilang mungkin itu kakak bilang tadi bahwa itu kurang pas. Tapi bagi beta tuh itu pekerjaan yang baik. Jadi itu bekerja. Nah beta juga memang berasa bahwa beta minta Tuhan juga untuk beta menikmati itu pekerjaan yang ada. Memang beta mulai bekerja di situ, dan beta menikmati terus lah pekerjaan yang ada. Katanya kakak yang sumber beta dapat bahwa dalam keseharian kakak waktu bekerja di perusahaan pegang senjata ini. Memang pegang juga. Beta pegang senjata kecil yang namanya revolver. Peluru tajam juga. Pegang, tapi namanya di saat diizinkan pegang itu kalau punya rasa percaya diri yang berlebihan jadinya kesombongan. Nah, kesombongan yang hampir-hampir tidak bisa dikontrol. Karena permisi kalau pegang itu tetap kepingin orang lihat. Dan itu juga memang itu kemungkinan kalau di lapangan ada semua pasti kalau kamu lakukan mungkin ada penyimpangan. Tapi saat itu beta bilang Tuhan tolong beta supaya beta bisa kembali dengan senjata. Biasanya beta jalan dengan apa yang ada, dan arti beta biarkan Tuhan saja yang ada bersama dengan beta. Memang saat dikembalikan senjata juga sedikit omelan juga, marah juga, karena memang jaga bos ini. Satu cerita bahwa pernah sempat jaga ke perkebunan Cina pegang laras panjang. Itu beta masih jaga di pertempuran. Di pertempuran itu bos waktu meninggal kuburan di Rancamaya. Rancamaya itu ada lahan itu sekitar berapa puluh hektar yang dibeli di sana. Hanya itu dari hutan dirubah menjadi satu tempat yang sangat bagus. Di situ ada pendaratan helikopter, ada namanya helipad itu, dan itu muncul di desanya dari Amerika dan sangat bagus. Nah, beta di salah satu orang itu menjaga di sana. Dan itu memang ada 4 titik itu pos itu dijaga oleh aparat, dan di luar juga ada juga pihak luar juga yang turut jaga juga. Sebenarnya tempatnya tidak menjadi persoalan, tapi gaungnya yang dibutuhkan di sana. Nah, salah satu beta juga dipercaya saat itu untuk pegang senjata juga harus panjang seperti itu. Kedua kali dipegang, dan kedua kali itu beta tolak kembali. Sebelum pegang dan kembalikan lagi. Karena itu mungkin ibu jiwanya sudah kuat seperti itu kurang lebih, karena beta mungkin
dia sudah bisa terkontrol kalau dengan barang-barang seperti itu. Jadi kita lebih percaya diri dengan kosong dan ya berdoa lah seperti itu. Pengalaman begitu ya. Kakak, berikutnya satu hal yang menarik ya. Sekitar medio Oktober 2019 kan, itu juga dipublikasikan oleh Poskupang. Ada satu peristiwa bahwa kakak setelah kakak pulang ke Kupang ya kakak, satu peristiwa bahwa kakak Gili menemukan tas yang isi uang dan kakak kembalikan. Kakak dia cerita kami teman. Ceritanya singkat cerita, waktu itu beta ada ikut meteor mati di belakang gereja Paulus. Ya. Pas jam 12 beta pamit pulang sudah, pulang dengan teman, kembali ke Nekoten yaitu mengantar sampai di tempat kos, ada bukan kos itu juga di samping sekolah SMA Kristen. Beta kasih turun teman, itu memang tempatnya agak gelap sedikit. Kasih turun depan kos, ketemu pamit, saya ketemu beta juga bilang beta balik ke rumah sudah. Hanya beta mau pulang, beta sempat putar motor kembali kiri. Pas putar itu, beta ban depan itu dia naik satu gundukan. Nah sedikit beta kaget apa? Tapi beta mata sempat lihat, kemudian apa? Beta coba kasih mundur motor kembali, beta lihat tas itu tas kecil yang bisa dipakai di sini. Semacam meja begitu dan beta coba buka di pas ada cahaya, jadi beta buka, memang ada uang, beta tutup uang, beta dalam uang, beta tutup kembali, beta panggil kembali ke teman, dia bilang sini dulu beta ada ini uang, ikut beta. Memang habis itu dia datang, kota langsung dulu di rumah, dalam hati kota kepingin buka di tengah jalan, tapi kota juga berpikir kalau buka di tengah jalan nanti pemilik barang lihat, bukannya dia lihat dia terima kasih, tapi dia bilang kota ambil lagi. Jadinya persoalan. Hanya beta bawa tas itu ke rumah dan beta kesenang beta punya istri. Kayak waktu lihat apa di dalam, ternyata waktu buka tuh uang, dan uang itu beta kasih keluar dari tas. Beta coba hitung, disaksikan oleh teman dengan teman dan istri, dan hitung nominalnya 9.900.000 plus ada kupon pertama itu ada 100 lembar. Sebesar kupon nominal berapa nih kakak? Itu 25.000. Iya, 100 lembar. 100 lembar. Jadi kalau dipikir baik itu semua ada jumlah sekitar 12 juta kurang ya. Iya, hampir 12 juta 400 ya. Jadi saat itu beta lihat langsung hati langsung kepikir. Soalnya ada terpikir apa? Hanya ada terpikir kasih kembali. Iya, jadi tidak ada hal-hal lain, hanya bilang kasih kembali orang barang. Nah situ beta telusuri, beta ambil salah satu, ada identitas di dalam identitas. Nah saat itu ada rekening, dia ada beberapa rekening, ada beberapa nomor rekening dan ada juga SIM. Jadi petunjuk. Nah beta ambil petunjuknya SIM, beta foto dan beta kirim ke salah satu media, ada di grup Victor Lely gitu. Nah, beta tanya Facebook, dia bilang selamat malam, mungkin bapak mama ada yang kenal orang kok, dia punya SIM, ada jatuh dan beta menemukan. Oh, kasih tahu hanya SIM saja menemukan, dan kalau ada nomor HP di bawah silahkan hubungi. Nah beta juga hubungi orang-orang yang punya marga yang sama dengan yang pemilik uang, tapi ya memang warga sama, tapi tidak terkenal juga. Tapi namanya SIM, jadi orang acul lah gitu. Ya sudah, beta suruh posting, sudah kata pikir sudah ada balas, tidurlah sampai besok pagi beta bangun, ternyata di punya Facebook itu ada juga ternyata yang punya SIM itu beta pun teman di rumah juga di Nekoten. Sebentar dia datang, beta sudah kasih kakak punya nomor dia. Singkat cerita yang bersangkutan datang ke rumah pagi dia ketua, beta jual sama ketua, beta bilang kayaknya yang punya uang. Kita lihat dari SIM itu kasih tahu dia sudah, tapi beta harus om beberapa hal dia. Dia masuk, mungkin dia masuk juga sempat dia senang, terharu apa tuh banyak panik juga. Dia masuk ke dalam, ya sudah, beta tanya dia
apa yang jatuh. Dia bilang proses kita tanya dulu apa yang jatuh. Dia bilang dari Pak dari jatuh itu beta punya SIM, dia punya itu beta punya itu ada telepon beta belum SIM ada jatuh. Ternyata dia bilang dia punya pada disuruh adik dia punya adik coba cek di tas itu SIM ada soalnya. Ternyata bukan SIM saja, ternyata yang lain juga tas. Dalam tas itu tadi. Dalam tas itu ternyata di situ ada uang, ada kupon dan ada SIM itu. Tas itu beta tanya dia dulu minum uang berapa? Dia kasih tahu 9.900.000. Dan apa lagi? Dia bilang selain SIM cuma saya ada rekening dan kupon. Dan aku mengatakan tas warna apa? Dia kasih tahu tasnya warna abu-abu dokter, warna-warna hijau dokter masalah. Dan sesuai karena sudah sesuai dengan beta mencoba proses dulu ya. Anda beta kasih keluar, beta sedikit nasihat. Beta bilang, kenapa sampai barang jatuh? Kita tanya dulu, dia bilang, soalnya kakak, memang saat itu beta ada pakai tas belakang. Di tas belakang itu tas uang, itu tas eger, itu beta di dalam tas itu juga, tas di dalam tas. Tapi mungkin bisa kalau kunci atau bagaimana. Memang saat itu di salah satu tempat di pasar Semakin itu gelap. Dompet jatuh, beta kira setan, beta lari terus. Maka beta sudah tahu kalau itu tas jatuh. Itu sudah kakak jadi misalnya jatuh itu beta sudah tahu. Tak sampai bangun pagi juga baru beta tahu yang itu dia punya tas uang. Kalau seperti itu. Kakak, itu kejadian kakak yang sudah beta dapat pengobatan dapat ini. Kejadian waktu itu kakak kasih kembali uang. Kakak posisi ada perlu uang, HP ada rusak. Kakak ada butuh uang. Kalau pilih uang itu kan cuma besar. Tapi saat itu kembali pribadi beta ada butuh uang sekali. HP rusak. Pertama beta HP jatuh dan memang rusak. Dan beta perlu ganti. Dan memang beta kan saat itu ada Grab juga. Ya beta ada kepingin kan kalau secara manusia uang anak itu kan bisa saya beta pakai untuk popok anak, susu, mungkin hal-hal lain. Tapi saat di dalam situasi beta ada kebutuhan uang itu, tapi beta tidak terbesit untuk mengambil uang yang ada. Yang dalam hati adalah kasih kembali. Beta kasih kembali, ini orang punya. Tapi beta juga pikir kalau pasti orang punya uang hilang ini pasti disusah hati kalau tahu. Karena beta juga pernah ujian diri kalau uang 10.000 atau 20.000 hilang saja, salah tahu saja beta sempat panik, apalagi dalam jumlah besar. Dan beta punya tolak ukur itu saja. Jadi mungkin beta pikir kasihan orang juga kalau dia punya uang hilang. Dengan jumlah besar. Bagi beta besar. Iya. Kakak, ada cerita bahwa ada semacam katakan lambung lidah dari beberapa saudara. Maaf berkata begini, lu ada butuh Om Giri ada butuh kenapa dikasih kembali? Kok seperti itu? Bodoh mati itu kan uang ambil satu begitu. Ya, ada saat itu ada teman juga. Dia datang awal beta, dia bilang Om Giri, beta mau ngomong. Dia bilang apa? Ini Om Giri pilih uang nih. Ada juga yang kritik. Pro kontra. Itu langsung kaget juga. Karena seharusnya lo harus senang juga kan. Tapi kenapa dia dikritik? Kan beta bukan mencuri. Beta bukan utang atau apa. Tapi kan beta senang. Dia bilang, kan dia bilang apa? Dia bilang, tahu ada susah. Ya susah mah. Susah. Mau kasih kembali soal suci sah. Iya soal suci. Dan bilang juga, atau mungkin juga mau untuk pakai pencitraan. Karena ini sih bahwa atau beta sebelum berbeli uang itu beta maju cari, tapi tapi dia bilang itu mau pencitraan. Dan beta bilang buat apa beta pencitraan? Uang 10 juta kalau berpencitraan lebih daripada beta pencitraan, tapi beta simpan uang kok beta bisa pakai lagi di 5 tahun mendatang. Tapi saat itu beta senang berpikir sampai situ. Memang banyak dibully juga, ada orang bully beta juga karena pakai kembali soal suci. Beta bukan soal suci, beta jangan pakai kembali. Beta dengan sempat juga kecil hati, tapi pikir dia mau kemana lagi. Hidupnya kan masih ada pro kontra. Atau saya bisa terima lebih enak. Pasti dalam yang pertemuan saja hal yang menurutnya baik itu ada. Nanti bilang itu soal suci, tahu hidup ada susah itu. Tapi ada Grab, artinya kan kita cari uang kan 9.000
atau apa sedang kan itu juga butuh biaya juga. Tapi itulah kita dengar tapi kita kalau kita hadir masih ada cuma manusia ada itu seperti yang juga sudah berbaik tapi masih dibully juga. Nah kakak itu yang pandangan kita potong air ini di Kupang, potong keadaan bukan Kupang, rata-rata potong teladan nilai-nilai baik di potong semakin kurang. Dan kakak cerita lanjut bahwa setelah kakak pengalaman kasih kembali ini uang, ada juga teman yang dapat pilih HP dan dia mau ikut teladan di kakak gini kasih kembali. Ceritanya setelah dia pilih uang 1 minggu kemudian ada teman di muka juga, ada kami kios di kota itu, dia jual ojek di situ. Kakak juga begini, kakak, kita udah pilih HP, terus kita pikas kembali, sudah. Kenapa kasih kembali? Kita tanya kembali juga. Dia mau lihat kira-kira penanya apa? Dia bilang, beta ini senang juga apa kita akan buat. Teladan yang kakak buat. Beta juga mau bilang, kalau dia juga kan katanya harus berpikir biarlah namanya dia mau berbuat masing-masing. Beta pikir, luar biasa juga sebenarnya. Beta sedang berpikir untuk orang itu ikut, tapi ternyata ada orang juga berbuat. Ternyata dia juga ojek dia juga butuh uang. Kalau ojek kan ke dalam itu 2.000, 3.000. Kalau jual HP kan bisa lebih. Kalau HP agak mahal. Dia selalu tahu cuma dia bilang HP-nya mahal, Android. Tapi dia bilang dia mau melakukan hal yang baik juga. Itu ternyata ada dampak juga sebenarnya. Iya, dampak teladan berbuat baik yang semakin kurang. Iya. Yang kau rasakan sekarang. Iya. Jadi kakak gini, ngomong sekarang kakak gini kegiatan usaha cutting stiker dengan tenun ikat tulung rubah. Iya. Kegiatan sehari-hari begitu. Iya. Dan kakak gini ada cerita bahwa dengan kakak gini ini yang dia tak pernah orang punya orang hidup dengan prinsip. Cerita bahwa menolak bikin nota palsu. Orang misalkan stiker tuh kasih naik mengkapal ke sono, mereka tak usah memilih untuk ini potong dagangan usaha ini sedih daripada potong itu gitu kan ceritanya. Sekarang ini dia punya keseharian ini, kita kan orang swasta, kita juga Grab, kita juga punya usaha dan teman, usaha cutting stiker. Itu dari 2012 dan sampai saat ini. Nama apa kan? Atoin Grafik. Itu berada di Nekota 1 di kantor Putra Pak. Di belakang kantor. Iya. Dalam perjalanan, beta juga diizinkan oleh Tuhan, beta punya usaha yang baru pribadi, itu bergerak di tenun ikat. Dan dia nama usaha itu Tulung Rubah Tenun Ikat. Tulung Rubah Tenun Ikat ya. Dan itulah itu hasil dari Tuhan menolong gitu, Tuhan buka jalan dari waktu dapat uang. Itulah bagi beta itu penyertaan Tuhan. Dan imbas itu yang kakak alami, pengalamannya atau bilang religiusnya dapat itu dari kembali berbuat baik kembali ini dapat usaha. Iya, dapat usaha. Kalau saat itu kalau misalnya kembali kayaknya bisa ada usaha itu juga. Tapi saat ini juga beta juga punya keseharian, dipercayakan oleh Tuhan. Beta melayani di satu gereja yaitu gereja Silo. Dipercayakan oleh Tuhan dan jemaat itu untuk kita menjadi seorang majelis. Iya. Dan itu beta juga dengan istri juga sama-sama. Itu ya atau diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani di situ. Nah, itu punya keseharian selama ini. Di samping kita berumah tangga, ya, usaha-usaha kecil, atau grafik, ada juga tulung rubah, jualan sarung-sarung, kecil, dari seluruh entertain. Lokasinya di belakang Putra. Iya. Dan seperti kakak tanya bahwa kenapa ada informasi bilang tidak menerima nota fiktif. Betanya salah satunya sangat mau. Beta sangat dalam sangat kemudian beta sangat akan mau. Ada orang juga pernah di aturan grafik yang berusaha tulung rubah itu ada kata tolong buat nota, contoh dia belilah di beta sarung 500.000. Beta nanti kasih kurangnya 400.000 begitu. Tapi kakak buat dengan anak berapa beta bilang beta sangat bisa kakak. Kalau sudah bisa, dia bisa. Beta sangat terima. Tapi memang itu tetap membeli juga dengan mungkin walaupun kecewa.
Tetapi bilang kenapa beta sering mau? Beta lebih memilih tidak laku barang. Lebih memilih tidak laku. Dan orang pernah bertawa sampai puluhan juta, beberapa juta juga, beta sering memilih itu jalan. Beta memilih sering laku. Luar biasa. Ya, beta tidak memilih itu laku karena berpikir walaupun beta hidupnya swasta, tapi Tuhan punya jalan, Tuhan punya cara. Karena beta pernah tidak punya uang saja, beta masih hidup. Apalagi Tuhan izinkan ada berkat yang untuk beta kelola. Kenapa kata beta harus bermain fiktif seperti itu? Jadi beta lebih banyak kalau dia itu, beta punya teman sudah tahu. Kalau orang datang lewat teman tolong buat ini, teman hanya bilang, teman tidak akan mau. Jadi dosa nggak akan langsung berhubungan dengan beta, beta tidak akan mau. Karena dengan prinsip tadi. Ya. Ada prinsip. Prinsipnya beta sering mau melakukan itu. Dan di saat beta menurut itu, beta Tuhan itu ada. Coba kalau beta terima nanti masalah hukum sudah pasti. Nanti kan kalau hukum dan kedua itu nanti kalau harganya beta tetapkan contoh 500.000, dia bilang di sana 600, nanti orang tahu harganya sini mahal. Kan nanti berbahaya. Nanti kan ada kerugian yang terdapat lagi. Dan potong kita tetap berulang-ulang kali kita omong. Potong jangan potong dapati saat sekarang dengan orang yang memegang karakter baik ini. Potong dengan kehidupan sekarang betul-betul aman ini sudah fleksibel saya masih begitu kan. Potong kurang hal-hal yang baik yang potong jadi patokan jadi teladan kan. Kakak berikutnya pelayan. Kakak ini yang beta juga yang beberapa anak hotel bisa bernama Om Abte Tiu dong, Om bilang kakak ini sosok yang memang ada perubahan dari merantau ke jauh, pernah alami di dunia jalanan, tapi sekarang jadi pribadi yang teman-teman mendengar. Itu perubahan pernah. Itu perubahannya di Jakarta dari Kupang dulu. Tahun 2001 waktu SMA kelas 3. Di saat hidup yang saat itu memang kalau masa-masa itu dibilang beta sudah karena sebenarnya beta juga kalau bilang kalau di jalanan, mencuri, merampok, dan beta pernah diambil oleh polisi saat itu di SMP 2 saat beta sudah diambil karena kasus seperti itu. Jadi mulai pemulihan itu waktu ada KKR di Polda. KKR di Polda, beta ini kepingin berubah, tapi beta malu dengan anak-anak bisa berubah. Akhirnya beta bisa berjalan, caranya beta pakai topi, pakai jaket, tapi beta jalan pelan-pelan ke Polda. Nah saat itu memang ada satu KKR dari Jakarta bisa tahu lagi cukup lama. Situ ada ujian bahan di situ. Nah, beta juga ikut tapi malu-malu juga takut dari kiri kanan kalau ada pilihan. Teman-teman di Jakarta, ya katanya munafik kan itu malu juga. Nah saat itu beta ada beberapa hal yang perlu beta lepas di situ. Beta punya atau masalah pribadi yang bagi beta itu bisa membuat beta hidup fatal nanti. Tapi itu ada sama Tuhan bilang tentang maju antarkol. Antarkol beta sadar mau karena beta takut kalau dia malu lagi. Biar si beta di antara di tengah-tengah itu tapi dia beta berundur. Tapi saat itu apa yang beta minta kepada Tuhan adalah beta sadar mau minum lagi. Rokok, mabuk dan semua hal banyak hal untuk sedikit komitmen itu beta bilang Tuhan tolong beta untuk beta berhenti karena beta sudah tidak dianggap lagi dan beta rasa hidupnya sudah bagus lagi dan kalau bisa dikatakan sampah juga sebenarnya. Artinya apalagi hidup yang tidak punya uang ini kan pasti orang diri yang kurang bagus juga kan. Jadi beta menyadari itu juga dan kesalahannya juga di beta juga. Akhirnya sudah detik itu beta dilepaskan dan puji Tuhan sampai saat ini. Dan beta langsung ambil langkah untuk komitmen. Teman-teman bilang untuk jadi pendeta dari bersama beta dipanggil untuk hal lain. Nah setelah beta ambil langkah merantau dengan beta sudah dipulihkan saat itu beta merantau. Beta tahu nanti apa yang bisa terjadi. Tapi beta sudah tahu bahwa Tuhan pasti punya lagi hidup. Nah, tapi itu dan memang saat melangkah sampai sana dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2009
daripada diri. Tetapi bagi beta tidak kejam, baik. Dan puji Tuhan di sana lah beta mendapat hidup. Hidupnya dalam arti finansial. Beta bisa dikasih berkat oleh Tuhan, beta bisa kumpul uang. Tuhan beta kumpul, beta beli tanah kecil di konten. Karena beta punya rumah. Nah kalau keluarga tidak punya rumah juga, kirim uang untuk bisa nonton di TV. Orang semua nonton TV, nonton di rumah sadar TV. Karena katanya kakak yang jadi tulang punggung keluarga. Ya kurang lebih seperti itu. Beta kalau bilang juga saya tulang punggung dan beta paling besar. Paling besar. Kakak anak sulung yang menjadi tulang punggung keluarga. Iya, beta bertanggung jawab saat itu dan punya adik perempuan. Nah itu beta pulang dan beta bisa berbuat banyak. Beta selain betanya beribadah sama Tuhan saja supaya pada adik itu dijaga oleh Tuhan. Dan makan minum beta sampai minta banyak. Beta bilang ikut Tuhan saja. Oh begitu. Ya, beta sudah ada berpikir Tuhan berkati hidup menjadi sudah ada. Beta berdoa saja. Ya Tuhan berkati kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi maksudnya kasih dapat makan minum. Kakak, kau tolong semua masuk segmen terakhir ya. Kakak pun harapan atau cita-cita ke depannya kira-kira. Beta pun cita-cita saya sudah muluk sebenarnya. Beta kan memang orangnya dari biro swasta. Beta pernah berkomitmen untuk Jakarta karena beta ikut pengusaha. Beta ada di buku sampai sekarang, coba-coba juga. Beta dulu Tuhan, pasti beta akan jadi pengusaha besar. Ada yang saat itu namanya pernah untuk beta imani apa yang menjadi beta catat. Jadi berharap ke depan dan berharap ke depan dia kan yang hidup yang terus menjadi berkat. Ya, jadi itu paling penting itu sudah. Kalau sudah berkati setelah kami apa lagi yang kita cari. Tinggal biar sisanya Tuhan sudah bekerja sudah. Dan puji Tuhan karena kata ikut Tuhan dan Tuhan menolong. Daripada ada juga Tuhan juga berkati semua. Ya sudah menikah terus urus dengan baik semua. Itulah penyertaan Tuhan dan itu menjadi kesaksian juga bagi kita juga dan banyak orang juga memang untuk bagi itu luar biasa. Karena memang pada saat itu kalau sampai beta punya hidup yang tidak malu tidak ada Tuhan masih kita sudah diberas dan bisa-bisa kita bunuh diri. Kakak gini kan banyak yang orang bilang begini, bukan ada Pak Pendeta bilang begini, tentang perbuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata dan tanpa disadari kakak gili pun peristiwa memproses ini. Kakak gili tanpa omong tapi kakak gili bersaksi dan kakak gili pun perbuatan dan itu jarang sekali di Kupang kota bertumbuh karakter baik, perbuatan baik. Begitu. Kakak Gili, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah berbagi cerita, berbagi nilai-nilai kebaikan. Terima kasih sekali. Kakak Gili sehat terus. Sehat. Sukses terus dalam usaha Tenggika Tulu Ruba dengan cutting atau grafik. Terima kasih untuk waktunya. Suhadir berbagi cerita di Om Boban Channel kakak. Sehat selalu kakak Gili. Terima kasih banyak. Ya, salam alaikum kakak.